Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinuraini dari kelas 5C, NIM 1901030053. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada ranah kognitif. Oke, yang pertama penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pengetahuan. Istilah assessment merupakan sinonim dari pengujian, pengukuran, penilaian, atau evaluasi. Sedangkan istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik dalam melaksanakan 5M dalam pembelajaran. Menurut Newton, menafsirkan bahwa penilaian autentik adalah pengukuran atas hasil dari kapasitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata siswa. Sedangkan Wickness berpendapat bahwa penilaian autentik merupakan usaha memberikan tugas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran kepada siswa. Hal ini meliputi seperti menyimak, meneliti, analisis, merevisi, menulis, dan menjelaskan setiap permasalahan kehidupan sehari-hari secara lisan bekerja sama dengan grup. Adapun jenis-jenis penilaian autentik adalah seperti jenis teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Ranah kognitif mencakup kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Sehingga bisa disimpulkan ranah kognitif merupakan sentral yang mempunyai peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada penilaian kompetensi pengetahuan, teknik dan instrumennya melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Selanjutnya perbedaan Lords, Mods, dan Horts. Lords atau Lower Order Thinking Skill memiliki arti keterampilan berpikir tingkat rendah. Pada hal ini, Lords memiliki tingkat mudah, biasanya pertanyaan yang sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Di sini kita hanya melakukan dua hal, yaitu mengingat dan memahami. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya, sedangkan memahami diartikan sebagai apakah kita sudah bisa memahami apa yang disampaikan. Sedangkan Middle Order Thinking Skill atau Mods pada pernyataan ini akan seperti memutar balikkan sebuah materi, walaupun hasilnya akan sama. Hal ini dapat membingungkan kita bila kita tidak benar-benar memahami materi atau pembahasan yang diajarkan. Di sini kita hanya melakukan tiga hal, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Yang pertama, mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa.
Dan yang ketiga, mengaplikasikan, diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, higher order thinking skill atau HOTS. HOTS memiliki arti keterampilan berpikir tinggi. Pada hal ini, HOTS memiliki tingkat sulit, sehingga pada pertanyaan HOTS akan membuat kita benar-benar kritis dalam memahami pertanyaan dan hati-hati dalam menjawab. Kadang soal HOTS juga bisa berupa pertanyaan jebakan yang seharusnya kita bisa menjawab, tetapi yang terjadi adalah kesalahan karena kita tidak benar-benar berhati-hati dan kritis dalam menjawab. Jadi di sini kita bisa melakukan 6 hal, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Yang pertama, mengingat, diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami, diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan, diartikan sebagai apakah kita bisa menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, menganalisis, diartikan sebagai apakah kita bisa berpikir kritis dalam melihat sesuatu. Dan yang kelima, mengevaluasi, diartikan sebagai apakah kita yakin dalam membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir, mengkreasikan, yaitu sebagai apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru dan dari sebelumnya. Demikian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.